Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para insan pertanian sekalian yang kami banggakan. Saat ini dampak perubahan iklim global yang semakin nyata dicirikan dengan meningkatnya suhu udara dan perubahan pola musim dan iklim ekstrim yang semakin tidak menentu sangat berdampak terhadap kegiatan budidaya tanaman. Pertanian cerdas iklim yang merupakan salah satu kegiatan strategic irrigation modernization and urgent rehabilitation project atau SIMURP, dan CSA ini meliputi 8 paket teknologi. Apa saja paket CSA ini? Mari kita saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pemupukan berimbang. Konsep pemupukan berimbang adalah memberikan pupuk dalam jumlah yang secukupnya agar keseimbangan hara di dalam tanah optimal. Maka sebelum pemberian pupuk, tanah dibenahi dulu. Apabila tanah masam, diberikan kapur atau dolomit agar pH mendekati netral sehingga keseimbangan haranya baik. Apabila tanah kadar bahan organiknya rendah, maka tanah perlu diberi pupuk organik atau kompos atau pupuk kandang. Pemberian pupuk berlebihan mengakibatkan tanaman tumbuh sukulen dan relatif empuk, sebagian menjadi kesukaan hama dan penyakit tanaman, serta mudah roboh, pemborosan, dan tidak efisien, serta mencemari lingkungan. Pemupukan berimbang menyesuaikan 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat cara. Untuk mendapatkan 5T perlu menggunakan alat bantu yaitu PUTS untuk tanah sawah. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari BBP ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu kelompok tani mengenai kalender tanam. Jadi apa itu katam atau kalender tanam? Kalender tanam itu adalah merupakan suatu alat ataupun informasi ya yang sangat berguna bagi bapak-bapak ataupun anggota kelompok tani ketika akan turun semai. Uji benih. Uji benih sangat diperlukan dan mutlak diberikan untuk mendapatkan benih unggul dengan daya tumbuh yang baik, dapat berproduksi secara optimal. Alat yang digunakan untuk pengujian benih sangat sederhana, yaitu benih unggul atau berlabel, wadah penampung air 2 buah, garam dan telur sebagai indikator. Pupuk organik. Pupuk organik merupakan salah satu elemen yang menentukan keberhasilan produksi petani. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik, petani dapat membuatnya secara mandiri dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti kotoran hewan. Penanaman padi melalui teknik pengaturan jarak dikenal dengan istilah jajar legowo atau jarwo. Sistem tanam jarwo menggunakan pola baris tanam yang diselingi satu barisan. Fungsinya meningkatkan tangkapan sinar matahari, sirkulasi udara, efektivitas penyerapan hara tanah oleh akar, sehingga ketersediaan ruang untuk meningkatkan populasi tanaman dan mengurangi pertumbuhan gulma. Teknik jajar legowo umum digunakan adalah legowo 21 dan legowo 41. 21 berarti 2 baris padi diselingi 1 barisan kosong, begitu juga 41. Di saat situasi seperti ini, kita ketahui ya penggunaan pestisida kimia harganya begitu mahal, terkadang tidak sesuai ya dengan hasil produksi petani. Sangat memberatkan petani. Maka melalui program CSA SIMURP ini, kita mencoba kembali ke alam, back to nature, dan memberikan pengetahuan kepada para petani kita agar pentingnya penyelamatan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan pestisida nabati. Jadi kita melalui program CSA SIMURP ini akan memberikan pengetahuan kepada petani bagaimana memanfaatkan pestisida nabati ya, atau pestisida buatan kita secara alami itu ya bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa menggunakan contohnya pestisida nabati itu tidaklah sulit ya, kuncinya kita adalah kemauan. Kita bisa memanfaatkan seperti yang kita buat tadi, sebenarnya daun nimba, kemudian ada bawang putih, kemudian ada lengkuas, kemudian sedikit cabai ya, dan beberapa
bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa menggunakan daun sirsa ataupun daun pepaya. Semua itu bisa kita buat dengan cara menumbuk jadi satu, kemudian kita haluskan, lalu kita biarkan selama 24 jam. Setelah itu kita saring, lalu kita bisa encerkan dengan air kurang lebih 1:20. Petani dapat mensiasati efisiensi penggunaan air dengan menerapkan teknologi irigasi berselang dan irigasi kering basah atau dalam bahasa asing disebut intermittent irrigation atau alternate wet and dry irrigation. Prinsipnya mengatur waktu kapan lahan digenangi dan dikeringkan. Teknisnya pada saat kita sudah menanam kondisi tanah sawah macak-macak, kemudian sawah kita airi kira-kira setinggi 2-5 cm. Biarkan saja sampai tanaman padi berumur 10 hari setelah tanam. Kemudian tutup air masuk, biarkan air yang 2-5 cm surut bertahap dengan sendirinya. Biarkan tanah retak-retak sampai 1 hari, kemudian masukkan air 2-5 cm lagi. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan panas matahari yang masuk ke bumi terperangkap di atmosfer yang menyebabkan meningkatnya panas bumi. Gas rumah kaca dari pertanian adalah karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida yang berasal dari budidaya padi sawah, peternakan, dan pengolahan kotoran ternak, pemupukan, dan pembakaran biomasa. Salah satu kontributor utama metana atau CH4 dan sektor pertanian adalah padi sawah yang tergenang oleh air. N20 berasal dari pemupukan yang tidak berimbang. CS Asimov, saya pikir